Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Teres Epri Sandi. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana konsep dasar fiber optik. Sebelum lanjut ke video ini, jika teman-teman sekalian tidak keberatan, silakan di-subscribe terlebih dahulu channel saya ini agar saya selalu bersemangat membuat video berikutnya. Sebelum masuk ke materi ini, coba kalian lihat foto ini atau gambar ini. Apakah teman-teman sekalian pernah melihat di daerah atau perkotaan itu ada lubang yang jaraknya antara kurang lebih 5 meter di setiap lubangnya? Yang ini lubang, ini lubang yang terdapat di pinggir jalan-jalan tersebut. Jika teman-teman pernah melihatnya, berarti itu adanya proses pemasangan kabel fiber optik. Bisa teman-teman lihat kurang lebih seperti ini proses pemasangan kabelnya. Ya, langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini ada pengertian fiber optik. Teknologi kabel yang menggunakan serat kaca dan gelas yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED, light emitting diode, sebagai transmitter. Jika kalian tidak tahu transmitter itu apa, transmitter itu adalah pemancar. Nah, di sini ada prinsip kerja. Sinyal awalnya yang berbentuk sinyal elektrik ini pada transmitter diubah oleh transducer elektro-optik menjadi gelombang cahaya yang kemudian ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju receiver yang terletak pada ujung lainnya. Pada receiver ini diubah oleh transducer optoelektronik menjadi sinyal elektrik kembali. Jadi prinsip kerjanya adalah sebagai berikut. Jadi ini data video voice. Jadi data video voice ini itu berupa sinyal elektrik. Jadi sinyal elektrik ini menuju ke sumber optik. Jadi sumber optik ini adalah suatu alat yang mengubah sinyal elektrik menjadi sumber cahaya. Nah, di sini ketika sinyal elektrik sudah sampai di sini akan berubah menjadi sumber cahaya. Ketika sudah menjadi sumber cahaya, di sini dia akan berjalan sumber cahaya tersebut ke jaringan fiber optik. Terus ke sini. Setelah sampai di sini, sumber cahayanya diubah lagi atau detektor optik ini diubah lagi menjadi di sini diubah lagi menjadi sinyal elektrik. Jadi sumber cahaya masuk ke sini lalu diubah menjadi sinyal elektrik seperti ini. Jadi data video voice yang seperti ini tadi terkirim ke sini. Jadi sumber optik dengan detektor ini adalah proses pengubahan dari sinyal elektrik menjadi sumber cahaya seperti itu. Nah, di sini ada struktur kabel. Di sini ada core.
Core atau inti merupakan serat kaca yang tipis menjadi media cahaya. Selanjutnya ada cladding. Cladding merupakan lapisan luar yang melindungi inti dan memantulkan kembali cahaya yang terpancar. Nah, yang berikutnya ada coating. Coating adalah pelindung mekanis yang menjaga serat optik dari kerusakan yang dapat terjadi karena lengkungan kabel atau gangguan luar. Nah, di sini ada strength member dan outer jacket. Pelindung yang menjaga kabel dari gangguan luar yang bisa menyebabkan kerusakan pada bagian core. Jadi, kabel fiber optik tuh seperti ini. Jadi banyak lapisannya. Sini ada outer jacket, coating, core, cladding, strength member. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan fiber optik. Untuk kelebihannya di sini adalah satu, bandwidth yang sangat besar dengan kecepatan transmisi mencapai gigabit per detik dan menghantarkan informasi jarak jauh. Dan yang kedua, biaya pemasangan dan pengoperasiannya yang rendah serta tingkat keamanan yang lebih tinggi. Dan yang ketiga ada ukurannya kecil dan ringan sehingga hemat untuk pemakaian ruang. Dan yang keempat, kabel terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan gelombang radio. Dan yang kelima, itu ada non penghantar, tidak mengalirkan listrik dan percikan api. Dan yang keenam, tidak berkarat. Nah, di sini ada kekurangan fiber optik. Satu, yaitu instalasi dan maintenance menggunakan tenaga yang ahli. Maksudnya maintenance itu pemeliharaan atau perbaikan. Dan yang kedua, komponen fiber optik mahal dan membutuhkan biaya ekstra dalam pengaplikasian yang lebih spesifik. Dan yang ketiga yaitu ada kabel fiber optik menggunakan gelombang cahaya untuk mentransmisikan data, maka kabel jaringan jenis ini tidak dapat diinstal dalam jalur yang berbelok secara tajam atau menyudut. Nah, di sini ada kabel. Nah, di sini ada jenis kabel optik step index multimode, indeks bias core konstan, diameter core yang lebih besar 50 mikromeli sampai dengan 125 mikromeli sehingga mudah digunakan dalam penyambungan kabel. Dampak dari besarnya diameter core menyebabkan dispersi. Apa itu dispersi? Dispersi itu adalah peristiwa penguraian cahaya. Hanya baik digunakan untuk data atau informasi dengan kecepatan rendah dan untuk jarak yang relatif dekat. Nah, bisa kalian lihat profil indeks bias di sini. Nah, ketika sumber cahaya atau data itu untuk mengirimnya itu jaraknya jauh, maka cahaya tersebut akan memantul seperti ini. Dari sini ke atas, lalu ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi. Jadi memantul seperti itu ya. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Dan apabila data atau sumber cahaya itu jarak yang ditujunya itu dekat, maka sumber cahaya itu berjalan lurus seperti ini. Ya, seperti itu.
Nah, di sini ada Grand Index Multimode. Core cable ini terdiri dari sejumlah lapisan gelas yang memiliki indeks bias yang berbeda. Indeks bias yang tertinggi terdapat pada pusat core dan berangsur-angsur turun sampai ke batas core cladding. Akibatnya, dispersi waktu berbagai mode cahaya yang merambat berkurang, sehingga cahaya akan tiba pada waktu yang bersamaan. Dispersi minimum sehingga baik jika digunakan untuk jarak yang menengah. Jadi kalau untuk yang step index multimode itu tadi untuk yang jarak dekat, sekarang grand index multimode itu untuk yang jarak menengah. Di sini diameter core-nya 30 mikromeli sampai dengan 60 mikromeli. Sedangkan diameter claddingnya itu 100 mikromeli sampai dengan 150 mikromeli. Itu merupakan penggabungan fiber single mode dan fiber multi mode step index. Jadi cara kerja grand index multi mode bisa kita lihat di profil indeks bias. Jadi jika cahayanya berjalan seperti ini ke atas lalu ke bawah lagi, lalu ke atas lagi, bawah lagi, lalu ke atas lagi. Nah, seperti ini. Inilah sumber cahaya yang berjalan. Jadi kalau seperti ini dia tidak bisa atau tidak bisa merubah jalur. Misalnya sumber cahayanya berjalan seperti ini, ke sini lalu ke bawah, dia akan masuk sini. Tidak, karena dia sudah mempunyai jalur masing-masing. Kalau dia di sini di tengah ini, maka dia akan seperti ini berjalannya. Dan juga seperti ini sampai sini dan juga sampai seperti ini. Jadi inilah indeks grand index multimode cara kerjanya. Nah, di sini ada step index single mode. Diameter core-nya lebih kecil, 2 mikromeli sampai dengan 10 mikromeli. Core ini lebih kecil dan gelombang cahayanya tunggal, dapat mengurangi dispersi yang diakibatkan overlap cahaya. Yang dimaksud overlap itu ialah tumpang tindih. Jadi cahaya hanya merambat dalam single mode saja, yaitu sejajar dengan sumbu serat optik. Bisa digunakan untuk mentransmisi jarak jauh dan dapat digunakan untuk mentransmisi data dengan bitrate tinggi dan bandwidth yang lebar. Mungkin inilah penjelasan tentang konsep dasar fiber optik. Cukup sekian video dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.